Sengit dan panas, debat bertensi saling serang dengan memberikan argumen-argumen yang bersumber dari nas dan hadis, menjadi bumbu jalannya debat yang melibatkan habaib yang mengklaim dirinya sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW melawan hipotesa yang dikembangkan oleh Kiai Haji Imaduddin dan para anak buahnya. Mari kita tonton jalannya debat panas ini. Tetap tertib ya, tetap tertib. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ustadz Hanif bahwa Hadramut itu tempatnya jauh sehingga tidak tersensus, tidak tercakup. Oke, boleh. Siap, boleh saya jawab. Nah, di sini satu kitab yang namanya Al-Fakhri, karya dari Al-Azwarqani, yang wafat pada abad ke-6 ke-7 Hijriah. Di dalam kitab ini menyensus, artinya mendeteksi salah satu keturunan dari Musa Al-Kadim, yang salah satunya Ahmad Al-Ukhaidir. Ahmad Al-Ukhaidir. Saya bacakan teksnya. Amma Muhammad Al-Ukhaidir, maaf Muhammad bukan Ahmad. Amma Muhammad Al-Ukhaidir fa'aqibuhu min thalathati rijal. Yusuf Al-Amir bihadramut minal Yaman, Malaka ba'da abihi, wa Muhammad Abi Abdullah Aqab, dan seterusnya. Nah, ini Al-Azwarqani yang notabene lokasinya sangat jauh dari Hadramut, itu mendata salah seorang keturunan dari Rasulullah yang ada di Hadramut. Ini di abad ke-7 loh. Wafat tahun 614 Hijriah kalau tidak salah. Nah, sehingga bisa saja kalau memang Ubaidillah ini adalah sudah syuhrah istifadah sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir, pasti kedata. Saya rasa cukup. Baik, langsung jawab. Pertanyaan balik saya, dia mendata keturunan Musa Kadzim tadi, tapi menafikan nggak keturunan Ubaidillah? Itu nggak berarti apa-apa. Andai kata kedata satu orang, bukan berarti dia harus tahu semuanya. Ada satu dia tahu. Apakah dia harus? Saya tahu, kenal satu orang tuh bagus, Imam Ibrahim di Banten. Apakah saya harus tahu semua sepupu beliau? Apakah saya harus tahu semua keluarga besar beliau? Yang Anda sebutkan tidak mengartikan apa-apa sama sekali. Itu kan yang disebutkan oleh Mahdi Rojaya ala sabilil ghalib. Pertanyaan saya, ada nggak yang menafikan? Seakan-akan Kimat menafikan. Nafi itu butuh dalil. Nanti dijelaskan nih di dalam kitab Bahrul Muhit Imam Az-Zarkashi. Yang namanya nafi itu butuh dalil. Sorry, sebagaimana itsbat butuh dalil. Ada yang nas bahwasanya fulan Ahmad bin Isa nggak punya anak namanya Ubaidillah. Selama tidak ada nas, berarti masih ada kemungkinan. Sedangkan yang menyebutkan tadi Janadi udah terjawab. Iskal Kimat soal Janadi udah terjawab. Itu semuanya Ba'alawi. Udah jelas. Saya kira nggak bisa terbantah lagi itu dan seterusnya. Yang mengitsbat banyak, yang mengakui banyak. Sedangkan ini tidak menyebutkan. Ini tidak berbenturan. Ziyadatu fiqh maqbulah. Wa man hafidha hujjatun ala man yahfadz. Ketika ada yang menyebutkan, tidak ada yang tidak menyebutkan di sini. Kemudian di sisi lain ada yang menyebutkan, maka berarti yang menyebutkan ini yang jadi hujjah. Yang tidak menyebutkan tidak berarti apa-apa karena nafi butuh dalil. Silakan Kiai. Ya, jadi Kiai Haji Imaduddin menggunakan metode kaidah dalam usul fikih tapi terbalik. Beliau mengatakan an-nafi muqaddam alal musbit. Ini kacau. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam kitab-kitab usulul fikih, justru al-musbit muqaddam ala nafi, terutama di dalam hal nasab. Makanya Al-Imam Asy-Syarkashi di dalam kitab Al-Bahrul Muhit fi usulil fiqh juz 6 halaman ke-32, beliau ada di abad ke-8 ya. An-nafi hal yalzamuhu ad-dalil, al-musbit lil hukmi yahtaju lid-dalili bila khilaf. Kalau kita mengisbat, maka wajib ada dalil, tidak ada khilaf di antara para ulama. Tetapi wa amman nafi fahal yalzamuhu ad-dalil ala da'wahu fihi madzahib. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling sahih, beliau katakan di pertama, ahaduha na'am. Wajib, ketika beliau kan mengatakan mardud, ya. Mardud nasabnya Ba'alawi itu tertolak, ingkito. Wajib ada dalil dalam dakwahnya. Wajazama bihi al-Qaffal wa Sayrafi wa ikhtarahu Ibnu Sabbagh wa Ibnu Sam'ani. Dan ini
Tidak usah saya terjemah ya, biar cepat ya. Wa naqalahu al-Ustad Abu Mansur an tawaifi ahli al-haq wa naqalahu Ibnu Qattan an aktsari ashabina wa qala al-Mawardi innahu madhhabu Syafi'i wa jumhurul fuqaha wa la yajuzu nafyul hukmi illa bidalilin kama la yajuzu itsbatuhu. Tidak boleh menafikan sesuatu tanpa dalil sebagaimana tidak boleh mengisbat sesuatu tanpa dalil. Wa hakahu al-Baji 'anil fuqaha wal mutakallimin wa qala al-Qadhi fi at-Takrib innahu sahih wa bihi qala al-jumhur wa qala sahibul masadir innahu sahih fa li'annahu mudda'in wal bayyinah 'alal mudda'i wa liqaulihi ta'ala bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi ila akhirih. Nah, jadi ketika Kiai Haji Imaduddin menetapkan ingkito mardud batil, apa dalilnya? Tidak disebutkan, tidak bisa disebut dalil. Silakan jawab. Mengenai metode nasab, itu salah satu dari metodenya itu adalah al-wasaiqul qadimah wal hadithah, data-data yang salah satu dari data untuk menetapkan nasab adalah data-data yang lama, wal hadithah, dan baru, tapi dengan catatan ala marrid duhur, dari kurun ke kurun, dari masa ke masa, bitauqi'i udulil bilad, dengan tanda tangan atau pengakuan dari orang-orang adil di daerah-daerah setempat. Kemudian ini saya bacakan dari redaksi kitab As-Sadah Al-Alawi Al-Uraidiyun Al-Husainiyun karya Hatim Muhammad Al-Jufri. Selanjutnya beliau mengatakan wa'lam anna adama dzikri nasabin aw fakhidin fi kitabin la yaqdi bi adami wujudihi walau bi jazmi sahibil kitab. Ketahuilah bahwasanya tidak disebutkannya sebuah nasab atau keluarga dalam satu kitab itu tidak memberikan hukum akan ketidakadaan nasab tersebut meskipun dengan ketetapan sahibul kitab. Ada pengecualiannya, illa idza udima wujuduhu indal kutubil mu'tamadatil ukhra fil fan, ketika tidak ada wujudnya, wujud nasab tersebut di dalam kitab-kitab yang menjadi sandaran utama dalam ilmu nasab. Lalu kalau kita telusuri dalam kitab Sihahul Akhbar, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 885 Hijriah, yang masanya dekat dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di sana ketika menyebutkan Ahmad bin Isa An-Nagib, faqad kana lahu aulad walahu zailun fil Yaman, dia itu memiliki ekor, artinya memiliki keturunan di Yaman, ala ma yuqol, katanya. Nah, tinggal kita ini menentukan atau menetapkan apakah kitab Sihahul Akhbar termasuk kategori tadi Al-Kutubul Mu'tamadah dalam fan. Ini di abad ke-9 loh, di abad ke-9 Hijriah. Ini tektokan ya, tektokan gini. Yang pertama ya, itu saya kira Cak Aziz Jazuli ini harusnya paham lah kata salah satu itu apa ya. Jadi kalau salah satu tuh, kalau yang satu saya terpenuhi cukup. Siapa yang mensyaratkan harus terpenuhi semuanya? Dan saya mau tantang balik ya, kemarin kita kajian nasab Wali Songo, sederhana. Harus ada alama marid duhur tauqi'u dulul bilad di setiap tobakoh nasabnya. Ayo tunjukkan kepada saya nasab mana yang seperti itu. Di setiap tobakohnya ada tanda tangan dari udulul bilad menunjukkan sampai Rasulullah. Sampai tahun jebot, kalau kata orang Betawi nggak bakal ketemu nasab begitu. Itu buat al-ansab al-gharibah yang memungkinkan itu. Ansab baidah nggak mungkin seperti itu ketika sudah dicatat oleh nasabah terverifikasi. Kemudian tadi yang terakhir Anda mengatakan apa? Yang dari Sihahul Akhbar, alama yuqal. Itu kan satu kitab. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya menyebutkan, dia menyebutkan dengan kadar pengetahuan dia seperti itu. Sedangkan kitab-kitab yang lain jazm, itu tidak mempengaruhi kitab-kitab yang lain keberadaan kitab itu. Justru perkataan alama yuqal itu menjadi yataqawwa dengan syawahid kitab-kitab lain yang jazm mengatakan keturunan Ubaidillah bin Ahmad itu ada di keturunan Ahmad, itu ada Ubaidillah di Hadramut dan seterusnya.
Dan kemudian selanjutnya tadi saya nyebutkan kitab-kitab tarikh, ada Ibn Hajar juga mengisbat, min ahlul bait. Ibn Hajar menegaskan, ini gurunya Sahib Fathul Mu'in. Kemudian As-Sakhawi juga menyebutkan, Ibn Imad Al-Hambali juga menyebutkan, kemudian juga ulama-ulama lain, Al-Ayyashi, ulama dari Maghrib juga menyebutkan. Dan masih ada nih, saya kurang lebih kalau saya sebutkan semua ada 64 kitab. Ini yang ngumpulin guru saya Tamjad Daftem. Ada 64 kitab yang dia kutip yang memuat i'tiraf bisada al-Abi Alawi, pengakuan menyebut baik kutub sarikh, nasab, sabat, dan ini semuanya bohong ulama. Itu Ini 64 semuanya kitab itu asbun zamannya ulama. siapa? Itu jadi pertanyaan, ha? 64 kitab itu zamannya tahun keberapa? Nah, ini kembali ke metode lagi. Anda belum bisa gini. kalau bicara metode, Gini, kita Tengku. juga punya metode. Tengku, Ya. Anda tunjukkan dulu kepada saya. Anda kan mensyaratkan. Ini kan Kiaimat yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana? Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu nggak Dalam mensyaratkan satu ada kitab hadis sezaman. disebutkan, Ya. ya, al-isnadu didun, al-isnadu dinun. Itu Iya, bukan hadis. Anda itu jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah, itu di dalam mukadimah Sahih sudah, Muslim tenang. ada itu. Ya, tenang, 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 santai, tenang. santai, Tenang, tenang, tenang. tenang. santai, santai. Itu perkataan Stop, stop. Imam Ibnu Walaupun Mubarak. TikTok, saya mohon mau bicara tuh izin dulu sama. Oh ya, offset berarti. Sebentar. Jadi gini, ketika saya dalam mengungkapkan sesuatu terpeleset lidah, bukan berarti itu saya salah. Ya, jelas. Ya, kita harus tahu itu satu keterangan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya salah mengibaratkan. Tadi saya bilang hadis, ya, mungkin terlalu cepat saya bicara, itu salah. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah perkataan ulama Ibnul Mubarak di dalam kitabnya, dan perkataan ini bersambung dengan perkataan ulama-ulama ahlul hadis, ya. Bukan di kitabnya itu, Iya. di Sahih Muslim. Iya. Ya, tenang aja. Lanjut, Yang penting jawab. benar apa yang diucapkan. Soal maujud di kitab apa itu terserah. Iya. Iya, kalau cara harus isnad kan kita bisa teliti dalam kitab, ya. Nah, apa tadi saya bilang al-isnadu dinun. Minaddin, laulal Ya. isnad laqala man syaa basya. Oke, itu tahu. Itu tahu. Sekali lagi yang Apa-apa. bersorak saya usir. Bisa tertib. Kita Nggak umat apa-apa. Islam beradab. Jangan bersorak seperti itu, ya. Kalau jagoan kalian disorakin juga kalian nggak terima. Semua punya jagoan masing-masing. Itu Tenang. tahu sampean. Artinya sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalaupun saya bilang tidak memakai min, saya punya ibarat yang tidak memakai min, ya. Itu no problem sebetulnya. Yang paling penting murad daripada itu kalimat. Seandainya ada orang berkata sesuatu tanpa sanad, sungguh orang bisa bicara apapun tentang agama ini tanpa sanad. Artinya dengan patokan itu jelas. Soal Tuan ini mengatakan bahwa pembahasan apa tadi yang kemarin masalah Wali Songo, ya, ada kitabnya. Tenang aja. Tapi kita tidak bicara soal Wali Songo kan di sini kan, ya. Ada. Itu tenang aja. Oke. Terus pertanyaan siapa tadi? Bang Rumel, ya. Saya belum lanjutkan soal apa Asy-Syajaratul Mubarakah. Ya. Coba disimak, kasih waktu saya sekira 3 menit. Ya, yang ketiga, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulisan. Yang keempat, ya, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulis atau penyalin, misalnya bahwa penulis dan penyalinnya itu mempunyai permusuhan yang masyhur dengan Ba'alawi, sehingga dapat dicurigai bahwa penulis dan penyalin itu sengaja menghilangkan nama Ubaidillah dalam salinan kitabnya. Jika tidak diketahui permusuhan itu, maka tidak ada alasan untuk menolak isi kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Seperti kita patut mencurigai setiap salinan dan atau cetakan yang dilakukan kaum Ba'alawi untuk nasab Ba'alawi telah terjadi penambahan atau interpolasi dari naskah aslinya karena kepentingan untuk tersambung nasabnya, ya. Yang kelima, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dicetak tahun 1419 Hijri berdasarkan manuskrip yang berjumlah 1000 lembar yang
yang terdapat di perpustakaan University Sultan Ahmad III di Istanbul dengan nomor registrasi 2677 ya. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh Said Mahdi Ar-Rajai untuk mengetahui kebenaran apakah betul pentahqiqan beliau sangat mudah membuktikannya jika kita tinggal data ke perpustakaan. Ya saya nggak tahu, Anda sudah kan nggak pernah lapor aja saya. Ya tenang aja, kalau antum ada buktikan. Ya kan gitu, santai aja, jangan potong-potong. Ya. Yang keenam, manuskrip lainnya dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dipegang oleh Syekh Ibrahim Mansur. Ya. Manuskrip itu ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Qasim Al-Amin yang disebut oleh Syekh Ibrahim Mansur sebagai nasabah muttafin ahli nasab yang kredibel dan membidangi. Ya itu jawabannya. Oke. Saya ya. Syekh Mansur bin Ibrahim yang Anda pakai itu mengisbat Ba'alawi. Kamu pakai metodenya, isbatnya agak dipakai. Tunggu dulu, jangan dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya di awal sudah menyampaikan tadlis Sayyid Mahdi Ar-Rajai ketika mengutip perkataan Imam Ibnu Khalikan. Nah, di semua kitab-kitab referensi bahwa yang nomor 13 itu namanya Kitabu Sirajil Qulub. Tetapi Sayyid Mahdi Ar-Rajai melakukan tadlis. Beliau memasukkan kitab Syajarah Mubarakah. Nah, ini belum Anda jawab juga. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekarang saya tanya, jawab ya. Ya. Ketika Syajarah Mubarakah menetapkan menggunakan hasr jumlah ismiyah kata Kiai Haji Imaduddin ya dalam kitabnya. Nah, ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong, monggo. Ayo jawab. Jangan ngak-ngakan, ayo. Iya. Mic-nya. Dan pertanyaannya sanad, bicara sanad ya. Oke. Sanad ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengakui Ba'alawi 64 lebih. Oke, Ya. sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Aku bisa beda sama ulama dari dulu-dulu. Sabar. Belajar dari siapa ilmu nasabnya? Itu kopi diminum dulu. Oke, saya Sebutkan sanad Husain dan Ali. Imam Fakhruddin Ar-Razi tahu dari mana? Coba sebutkan. Oke. 250 tahun kosong. Oke, saya sampaikan ya. Saya terkait kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, ini saya sedang mengikuti daripada konsep daripada Kiai Imaduddin, bukan dari pemikiran saya. Oke, stop dulu. Jangan AO, senang, santai, ya. Maka saya jawab, ya. Ketika saya tidak mutlak kalau saya gitu ya. Saya tidak mutlak berpegangan kepada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Tetapi saya berpegangan kepada kitab-kitab lain yang memang tidak menerangkan dan tidak menyebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ya, kitab-kitab lain diantaranya Tahdzibul Ansab, Fakhri, enggak terserah. Saya kan berpegangan kepada kitab-kitab sesuai dengan isnad tadi. Sanad, tenang. Kalau bicara sanad, ya terhadap kitab Tahdzibul Ansab, beliau mengambil kepada Ibnu Toba. Ibnu Toba, iya apa enggak buka di Mukadimah bacanya. Mukadimah Tahdzibul Ansab. Jangan buka Mukadimahnya, ambil kitab. Oke, kamu lihat juga di dalam kitab Silsilatul Alawiyah. Silsilatul Alawiyah. Iya tenang. Kalau orang keliru lisan, jangan dijadikan satu masalah. Yang penting sama. Ya, jangan ketawa ahu kayak orang pinggir jalan. Terus. Oke. Iya, dibaca di kitab itu. Ya, ambil kitabnya. Sekarang nanti kalau saya tanya di kitab apa, kalian juga baca kitabnya. Ya, fair. Ambil kitabnya. Tahdzibul Ansab. Oke, sekarang silahkan bicara yang lain dulu. Santai dulu.
Oh iya. Kita ditungguin. Ditunggu. Fadal. Di Tahrikul Ansab tidak menerangkan Ubaidillah yang ada diterangkan satu nama Kiai. anaknya yaitu Muhammad. Tidak bicara tentang siapa tadi? Kiai. Husain Coba. dan Ali. Iya, Ya. iya. Oke, gini Oke. Kiai, Ah, Kiai, gimana? gini. Gimana? Tadi jenengan membawa-bawa al-isnadu minatin. Lalu tanya Ubaidillah ini ketika nasabah pada abad kebelakangan menyebutkan ada Ubaidillah, sanadnya dari mana? Nah, saya tanya balik. Kalau memang menetapkan sanad di dalam ilmu ma yata'allaqu bil ansab, maka ketika ada fa'aqibuhu salaf, ya, salafah ada 3 kan, Husain, Ali dan Muhammad. Nah, Ali dan Husain ini sanadnya Syajarah Mubarakah dapat dari mana? Itu jawab. Sebelumnya gak ada menyebutkan. Kirim lewat WA, Kiai. Kirim lewat WA. Antum kan punya WA-nya saya. Coba kirim. Ya, sanadnya, sanad ya. Wallahi tidak memblokir. Ngapain blokir jenengan? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Allah. Yang saya tanya sanad ya, sanad. Loh, kok tiba-tiba rusak HP-nya, Kiai? Ya, sinyal. Oh, udah. Oh. Oke. Ya. Anu, apa? Ya. Siap. Ya. Sanadnya, sanad ya. Sanad loh. Apa ini? Gang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Apa ini? Oh, Kiai Imad. Oh. Kiai Mas kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan desisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan sanad Ali dan Husain. Sanad Ali dan Husain dari Syajarah Mubarakah. Baca. Oke, kalau beliau katanya matanya nggak kelihatan, boleh Gus Jazuli mewakili baca. Monggo, Gus Jazuli, monggo. Dah, Dibacakan. kembali ke awal aja. Jangan. Kembali ke awal. Loh, jangan. Sanad yang kita tanyakan sanad. Monggo Gus, dibaca. Monggo Gus. Karena Ya. tadi sudah bawa sanak. Kalau masalah nasab dibahas dengan sanad ruwet nanti. Monggo. Dibaca. Sanadnya Husain dan Ali dapat dari mana? Syajarah Mubarakah. Kitab Tafadhal. sebelum Syajarah Mubarakah yang Betul. menyatakan Husain bin Ali Nah, dan Ali Husain dan Ali. bin Ahmad. Sambil nunggu dia mau jawab, Ana ada sedikit tambahan. Boleh. Ini dari kitab Naam Bu ya. Baik. Nggak berkaitan dengan sanad. Ya. Baca dulu dah biar tenang bisa bacanya. Saya Ya. tunggu sampai saya ulang tahun ya. Monggo. Ya, sudah tunggu. Kita tunggu ya. Allahu Akbar. Ini sambil nunggu beliau, ini saya minta ridhonya kepada semuanya. Kita sholat zuhurnya tidak awal waktu, tidak apa-apa. Setuju? Itu kan perkara, itu sunnah. Ini lebih besar ya, aulawiyat ya. Dan nanti kita sepakati selesai majelis ini jam 2, sholat makan, kemudian ada nanti ini juga nanti dibawa oleh panitia as-sulhu al-bantaniyah. Ya, sulhu al-bantaniyah. Ya Bu ya, setelah ini jawab nanti. Ini saya rasa pembahasan kemana-mana ini. Pembahasan mengenai Ubaidillah belum beres, Nggak usah pindah ke ngeles. pembahasan yang lain. Nggak usah ngeles, sanatnya baca dulu, baru bahas yang lain. Gus Jazuli ini gimana Gus Jazuli ini? Sanatnya baca dulu. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah ya. Yang mengatakan Ubaidillah. Untuk fair, kalau begitu anak-anak Ahmad yang lain pun harus dengan standar yang sama. Jangan berlaku hanya kepada Ubaidillah saja. Begitu maksudnya kan? Nah, jadi harus dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti demi metode Kiai Imad semua gugur. Semuanya gugur. Kalau tidak dipakai metode tersebut, berarti semuanya sahih. Sahih. Begitu kan? Ayo. Nalar berpikirnya Ya. begitu. Saya tunggu sampai ulang tahun, Kiai. Jangan diulang.
Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi? Ali dan Husain, Ali dan Husain. Ali dan Husain nggak ada, ya, bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah, Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, selesai malah tesis keiman selesai kalau Syajarah Mubarakah ada akurat. Duar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maju mundur. Tenang, jangan provokasi Tenang. terus Gus, tenang. Urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi. Katanya saya diundang, nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September. Karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo. Tanggal 10 September saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi-diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel, tapi mereka bikin framing dan mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan? Iya. Dengan framing itu. Kalaulah keluarga Ba'lawi ini benar seperti yang mereka sebutkan dalam ceramah-ceramah itu, bisa nurunin rantai dari emas. Emas dari langit. Iya. Emas dari langit. Bisa nurunin rantai dari emas dari atas langit gitu. Ini pasti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya kalau misalnya terjadi tidak hanya dilihat oleh anak cucunya yang menulis itu dong. Karena kan dari langit di atas banyak yang lihat. Harusnya banyak yang lihat juga dong ulama-ulama di Tarim itu. Sedangkan di Tarim banyak sekali ulama-ulama dari keluarga Bafadal, dari keluarga Al-Khatib, dari keluarga-keluarga lainnya. Kenapa yang lainnya itu menulis kitab tapi tidak mendeteksi adanya rantai turun dari langit yang terbuat dari emas? Itu tidak ada lagi jawabannya kecuali memang berita itu palsu. Itu namanya khurafat. Itu dari ilmu sejarah tidak terverifikasi, ilmu nasab tidak terverifikasi, ilmu filsafat tidak terverifikasi karena filsafat harus logis tadi kan, harus logis, verifikatif. Itu dalam teori ilmiah itu logis, verifikatif, masuk akal. Kalau tidak masuk akal sebuah sejarah itu tidak ilmiah namanya. Kalau tidak ilmiah itu namanya apa? Cerita saja. Al-khabar, information. Information itu al-khabar mahtamala sidqa wal kadhiba. Sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana kita untuk mengetahui dia salah dan benar? Ya tidak ada lagi kecuali diverifikasi. Lamun wis sura istifadah ya wis sah. Sekarang kan sudah surah istifadah. Surah istifadah itu artinya populer. Sampun viral. Wis viral para habib iki turunan nabi kan. Itu sudah katanya, kata Hanif Alatas. Kalau sudah surah istifadah ya sudah katanya. Harus diterima sebagai turun nabi. Tidak bisa bos. Pembodohan. Tidak bisa. Surah istifadah itu dalam ilmu nasab itu ada definisinya, ada syarat-syaratnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Nasab itu memang termasuk sesuatu yang bisa untuk ditetapkan dengan popularitas. Cukup populer saja bahwa Kiai Suparman anaknya Kiai Ahmad. Udah didengar di tengah masyarakat begitu ya sudah. Gak usah diteliti-teliti siapa dukun yang menyaksikan lahirnya Kiai Suparman dari istrinya Kiai Ahmad. Gak usah begitu. Tapi apabila sudah nyata ada bukti yang membantah, misal ternyata Kiai Suparman dari Kiai Ahmad ini hanyalah anak angkat, maka surah istifadah itu batal. Dalam kaidah ilmu nasab, idza wujidatir rif'atu batalatil istifadatu. Apabila kitab sudah ditemukan,
maka istifadah itu batal. Nah sekarang kitabnya sudah ditemukan, Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Anaknya hanya 3, Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Husain. Teu aya putra anu ngaranna Ubed, teu aya putra anu ngaranna Ubedillah, teu aya putra anu ngaranna Abdullah. Nah kalau sudah begini berarti surah istifadah itu batal. Katanya kan sudah ada di dalam kitab nasab abad 10, yaitu kitab nasab yang pertama kali mencatat Ba'lawi sebagai turunan Nabi itu adanya di abad 10, Pak. Jadi orang yang diakunya ada di abad keempat, Ahmad bin Isa 345 Hijriah, baru ditulis 651 tahun kemudian. Jadi orangnya itu ada di abad keempat, baru dicatat punya anak namanya Ubed ini tahun 996 Hijriah, 651 tahun, dalam sebuah kitab yang namanya Tuhfatul Talib. Nah, sebuah kitab, walaupun kitab nasab, kalau kitab nasab ini adalah termasuk kitab nasab hadisah, ini tidak bisa mengisbat orang-orang yang qadimah. La yumkinunal hadisu anin nasabil qadimi binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Kita tidak mungkin berbicara anin nasabil qadim tentang nasab yang sudah jauh di abad keempat binaan berdasarkan alama warada fil kutubil hadisah, dengan berdasarkan kitab-kitab yang ada di tahun-tahun yang baru seperti 900 Hijriah, abad 9 Hijriah. Tidak bisa. Kata Hanifal Atas kitabnya ada 140 kitab. Kitab apa itu? Kitab sejarah atau kitab tasawuf. Kitab nasabnya cuma Tuhfatul Talib, kemudian Tuhfatul Azhar, dan kitab Syamsul Dhahirah. Itu pun ditulis oleh mereka sendiri, Syamsul Dhahirah. Sedangkan kitab itu mulai adanya sejak abad ke-10 sampai sekarang. Abad 9 sampai abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Maka ini secara ilmu nasab batilun maudu'un mardudun munqati'un. Secara ilmu DNA orang seluruh Indonesia, seluruh dunia ini, Pak, sejak 2010 sudah diambil sampelnya oleh sebuah badan dari dunia yang ingin mengetahui ikatan hubungan antara satu suku dengan suku lainnya. Orang Arab sudah ditentukan haplogrupnya J1, orang Indonesia asli O. Nah, sedangkan Ba'lawi ini ngaku turunan Nabi, ketika dites DNA ternyata DNA-nya bukan J1 tapi G. G ini orang mana? Orang Turki, orang Georgia, Kaukasus dan sekitarnya. Itulah orang-orang dengan haplogrup G. Kok adanya di Yaman? Mereka hijrah abad ke-6 Hijriah. Jadi tahun 500-an baru hijrah. Kok ngakunya dia punya buku mengatakan hijrah kakeknya itu abad ke-4 Hijriah. Ini sama sekali bohong. Dia mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu orang Madinah dan dia tetap ada di Madinah. Dia tidak pernah hijrah ke Basrah. Yang hijrah ke Basrah itu Ahmad bin Isa bin Zaid. Makamnya ada di Basrah sekarang, di Najaf. Ahmad bin Isa bin Zaid. Kalau Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq, dia orang Madinah dan ada di Madinah. Di mana makamnya? Kalau misalnya Kiai Imad tidak mengatakan makamnya ada di Basrah atau makamnya ada di Hadramaut, di mana makamnya? Enggak penting mengetahui makam. Karena miliaran manusia dari zaman Nabi Adam, hanya beberapa yang sampai sekarang ini masih ada makamnya. Kakek kita aja coba urut kakek kita 5. Apakah seluruh kakek kita 5 itu makamnya masih terdeteksi ataukah tidak? Mungkin hanya sedikit orang yang bisa mendeteksi 5 leluhurnya makamnya masih utuh. Kecuali mungkin dia orang besar,
Kecuali mungkin dia ulama besar, makamnya dijarahin orang. Tapi apa iya lima-limanya itu akan jadi orang besar semua? Biasanya ada aja yang nakal. Atau jadi orang biasa-biasa saja dan makamnya kemudian dilupakan. Jadi tidak penting ketika kita sudah mengetahui bahwa Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Hadramaut, lalu katanya kalau makamnya itu bukan di Hadramaut, makamnya ada di mana? Sekarang ini kan makamnya dijarahin orang tuh. Jarahin katanya makam Ahmad bin Isa. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Hadramaut makamnya jadi Hadramaut lalu dijarah-jarahin? Nah, ini sebagai bukti arkeologis. Ini buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu ada. Apa buktinya? Makamnya ada. Lah kita bisa bikin makam sekarang, Pak. Contohnya sekarang banyak makam palsu, betul nggak? Betul. Orangnya masa lalunya tidak ada, makamnya sekarang dibikin. Makamnya dibikin bagus lagi, dikasih kubah. Di Pemalang kemarin ketahuan tuh bin Yahya dibongkar sama masyarakat Pemalang gara-gara bab nasab ini. Dulunya mereka ikut berziarah sampai nangis-nangis ziarahnya. Allah ya Allah. Sekarang dia yang bongkar sendiri. Tapi kita ingin mengatakan bahwa kalau kita umat Islam ini cinta pada Rasul dan wajib menjaga keturunan Rasulullah. Nasab-nasabnya yang orang mengaku turun Rasulullah itu harus asli. Kenapa? Ada kaitan antara pengakuan orang yang mengaku keturunan Nabi dengan masalah-masalah teologi. Kan kita ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah kita wajib mencintai ahlu bait. Ahlu bait itu tadi, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Siapa itu? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah mengatakan yang dimaksud al-qurba itu pertama adalah Aliun wa Fatimatu wa waladahuma. Ali, Fatimah dan dua anaknya. Selain ahli bait yang 5 ini termasuk baginda Nabi, keturunannya pun dalam tradisi, bukan dalam ajaran. Dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah ini mendapatkan tempat. Kenapa saya bilang itu dalam tradisi bukan dalam ajaran? Karena tidak ada satu dalil pun yang kuat yang menyatakan kewajiban kita untuk mencintai keturunan Nabi itu tidak ada. Kalau mencintai ahli bait ini yang tadi itu Fatimah, Ali, siapa, Hasan, Husain itu ada dalilnya tadi. Pertanyaan dari Ibnu Abbas, wa man qarabatukal ladzina wajabat alaina mahabbatuhum. Siapa kerabatmu ya Rasulullah yang wajib kami cintai? Kan wajib tuh. Itu dilalatan sorihatan, wajib mencintai mereka. Siapa? Dijawab oleh Nabi, Aliun wa Fatimatu wa waladahuma. Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Kalau keturunannya tidak ada dalil yang sorih yang menyatakan bahwa kita wajib sebagai umat Islam untuk mencintai turun Nabi, tidak ada. Tapi walaupun tidak ada, di dalam tradisi kita memiliki perhatian khusus, kecenderungan khusus untuk mencintai keturunan Nabi. Akhirnya kecenderungan mencintai keturunan Nabi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sampai sekarang ini seluruh dalil-dalil saya yang saya sampaikan tentang keterputusan nasab mereka itu belum bisa dijawab, baik di dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab saya sudah mengarang Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Qita'i Nasabi Ba'alawi ibn Ubaidillah. Kemudian saya juga mengarang kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Ini ada seorang kiai, Syekh Abdullah Mukhtar, yang menjawab tesis saya dengan bahasa Arab. Kemudian saya tulis jawaban-jawabannya dalam kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Kemudian saya juga mengarang kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi hifdin nutfati an-nabawiyah. Ini adalah jawaban untuk Kiai Qurtubi dari Lebak. Dia bikin kitab
namanya kitab Ihya'ul Mauta, menghidupkan orang-orang mati. Itu Fakih Muqaddamah gitu. Kemudian di dalamnya ada dalil-dalil dia. Saya jawab semua dalilnya dalam kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdhin Nutfah An-Nabawiyah. Dan semua kitab saya itu, para kiai, ada di internet yang bisa di-download, kemudian bisa di-print out gratis. Siapa saja yang masih memiliki keraguan terhadap apakah Bahlawi ini cucu Nabi atau bukan, itu bisa melihat dalil-dalil saya. Dan apabila ada yang mau membantah, dipersilahkan untuk membuat kajian yang sama dan kemudian dituangkan di dalam sebuah kitab atau sebuah buku. Baik yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Arab, itu kebanyakan saya langsung menanggapinya dengan tulisan. Yang membuat tulisan saya balas dengan tulisan. Ada dari Tarim, seorang Habib dari Tarim sudah mengirim sejak awal. Dia bikin kitab, kemudian saya jawab kitabnya. Ada dari Saudi Arabia, bikin kitab bantahan, sudah saya bantah. Kemudian dia tidak bantah lagi. Ada lagi dari Malaysia, bikin kitab, kemudian saya bantah, tidak bantah lagi dia. Namanya Al-Mahdali. Yang berbahasa Indonesia, Rumel Abbas. Kalau dia ini agak logis. Karena apa? Karena dia berusaha untuk mencari kitab-kitab abad ke-5, ke-6. Dia katanya mendapatkan, setelah saya teliti, ini kitab tulisannya aja abad ke-6, tetapi ternyata ditulisnya tahun 1960 Masehi. Baru 50 tahun. Jadi kitabnya saya sebut kitab palsu. Dari mana saya tahu palsunya itu? Ya, ada metodologinya kita untuk mengetahui sebuah manuskrip itu asli atau tidak, kemudian apakah manuskrip itu betul-betul sesuai dengan yang diatribusikan namanya. Diatribusikan katanya ini adalah Abul Qasim An-Nafat, diatribusikan Sa'aduddin Ad-Difari, diatribusikan Abil Hasan Al-Allal. Ternyata semuanya palsu. Dan saya sudah membuat, coba cari di internet manuskrip palsu Bahlawi versi Rumel Abbas. Itu bisa di-download, bisa di-print out, bisa dipikirkan oleh bapak-bapak sendiri. Benar nggak itu Rumel yang mengatakan dia menemukan manuskrip, kemudian saya katakan palsu, dan saya sebutkan bagaimana dalil-dalil sehingga saya bisa mengatakan manuskripnya palsu. Kitabnya baru dibikin 1960-an. Itu ada, tinggal di-download. Di-download itu Pak diambil, kemudian bisa itu di print out oleh anaknya. Minta anak tuh katanya, saya pengen lihat itu bener enggak Rumel Abbas itu manuskripnya palsu. Coba downloadin, nanti bapak akan melihat bagaimana bentuk manuskripnya, bagaimana jawaban saya. Dari situ bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Kemarin Hanif Alatas bikin buku berjumlah 500 halaman. Di dalamnya apakah itu sudah menjawab? Tidak. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya buku Hanif Alatas sama dengan apa yang disampaikan oleh Rumel Abbas. Jadi manuskrip palsu yang didapatkan Rumel Abbas itulah yang ditaruh di dalam kitab-kitab itu. Mengenai tentang data-data yang ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, pokoknya sebelum abad 9, ketika mereka mengatakan menemukan, ternyata bohong. Kita bisa uji kalau ketemu di satu ruangan, dalam satu meja, di situ ada profesor-profesor sejarah, dokter-dokter sejarah, kemudian kita berdiskusi, maka akan ada juri-juri itu yang akan melihat mana yang benar. Apakah klaim daripada Rumel Abbas, apakah klaim dari saya, dan saya dapat membuktikan kepalsuan dari manuskrip Rumel Abbas itu. Nah, kemudian 500 halaman itu dalamnya itu cuma hal-hal yang pernah didiskusikan bersama. Tulisan-tulisan tentang saya tidak mengakui ulama-ulama besar. Ulama-ulama Ibnu Hajar sudah mengatakan bahwa silsilahnya Bahlawi ini nyambung ke Nabi gitu, di abad ke-10 Hijriah. Nah,
Ibnu Hajar itu ketika menyebutkan silsilah Ba'lawi itu dalam kitab tasawuf, kitab sanad tasawuf. Kitab sanad-sanadnya itu banyak, ada sanad hadis, sanad fikih, sanad tasawuf. Pas bab sanad tasawuf, dia menyebutkan silsilah Ba'lawi dari gurunya yang Al-Idrus. Dari dia mendapatkan dari gurunya bahwa silsilahnya begini, sampai ke ayah saya, sampai ke kakek saya, ke buyut saya, disebutkan oleh gurunya. Menyebutkan silsilah seperti silsilah di abad 9 itu, yang nyontoh dari abad 9 dari Ali As-Sakran itu. Nah, di dalam ilmu nasab di dalam ilmu nasab, ini bukan punya saya ya, coba nyari yang baru. Di dalam ilmu nasab ada sebuah kaidah bahwa la yu'khadu hadzal ilmu ayin nasabu illa an maraji'ihi wa masadirihi. Tidak bisa diambil ilmu ini, yaitu ilmu nasab, kecuali dari sumbernya, yaitu kitab nasab. Sedangkan Ibnu Hajar itu ketika menyampaikan silsilah Ba'lawi itu bukan kitab nasab, tapi kitab tasawuf. Itu secara ringkasnya aja. Nanti kita kembangkan di dalam jawaban-jawaban pertanyaan. Terima kasih. Ini kode itu serak. Terima kasih. Dengan sendirinya di kode Yai Imad serak ya. Agar kita langsung masuk sesi kedua. Monggo diminum dulu. Iya. Dugannya dicobain dulu. Halo. Buat santri walaupun ngantuk, pahanin ya. Enggak, hebat. Ini santri Rahmatul Ummah. Dan juga ada santri Fatihul Buldan ya. Lihat dari seragamnya itu santri Fatihul Buldan sama Rahmatul Ummah. Mudah-mudahan santri kita nanti ada yang pinternya kayak Yai Imad juga. Amin. Yang penting istiqomah belajarnya. Baik, sekarang kita masuk sesi kedua. Dari paparan singkat tadi, kalau kata Kiai Nur Ihya itu ceto welo-welo ya. Kalau bahasa kampung saya ceteniah. Ceto welo-welo, ceteniah. Benar-benar nyata Habib Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Bahkan tadi ngutip kitab Tuhfatul Thalib yang menyebutkan terakhir itu terbaru tahun 96 Hijriah. Berarti kalau dihitung dari tahun wafatnya Sayyid Ahmad bin Sayyid Isa, berarti ada 651 tahun jeda pengakuan tersebut. Maka bisa dipastikan Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Tepuk tangan dulu. Nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Kalau misalnya kita mengikuti sesuatu yang tanpa ilmu, itu yang harus bertanggung jawab itu nanti di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalilnya. Nah, ini dalilnya banyak sekali. Itu kitab saya itu sampai berapa itu yang menerangkan tentang Ba'lawi putus. Ada kiai yang gak mau baca kitab saya katanya. Kalau baca berarti udah tahu. Nanti kalau udah tahu katanya kita harus mengakui bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi gitu. Ada yang begitu. Makanya dia gak mau baca katanya kitab saya itu. Kalau yang tidak bisa baca kitab bahasa Arab, baca bahasa Indonesianya. Banyak bahasa Indonesianya. Saya mengarang pertama menangkal kesahihan nasab Habib di Indonesia. Kemudian terputusnya nasab Habib di Indonesia kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian saya juga menulis tentang buku membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'lawi. Saya juga menulis buku kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Utsman. Terakhir nanti saya akan mencetak buku jawaban terhadap buku 500 halaman Hanif Alatas. Ini mungkin dalam beberapa waktu lagi akan segera terbit. Subhanallah. Itu sudah hampir 700 halaman. Subhanallah. Cuma kemudian terganggu oleh Kiai Suparman ini yang undang-undang begini nih sama Kiai Ageng.
Saya udah 2 bulan tidak kemana-mana. Saya gunakan untuk menulis itu.